kata-kata bahwa hidup ini adalah hukum tabur dan tuai. Tentu apa yang saya tabur harus saya tuai, atau sekelompok orang mengatakan sebagai karma. Hai, saya Robert Hutahayan dan biasa dipanggil Coach Rio. Hari ini saya ada di satu tempat yang nggak kepikiran sih sama saya tadinya kalau ada tempat sebagus dan semenarik ini. Dan tempat ini berada di tempat di mana saya mungkin dalam waktu sekian bulan, bisa 10 bulan atau 11-12 bulan, 1 tahun akan ada di sebuah situasi yang saya menamakan ini sebagai University of Life atau akademi kehidupan saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena tentu ada alasan dan ada cerita di mana saya kalau pribadi harusnya saya adalah orang yang paling berontak dan paling menolak dengan keadaan saya harus berada di rumah tahanan. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya 10 bulan yang lalu, saya ada di dalam satu situasi atau kondisi harus masuk di tahanan, di Polres. Kalau dilihat dari kejadian dan runutan masalah dan lain sebagainya, mungkin saya tidak bisa jelaskan secara detail, tapi poinnya adalah harusnya saya nggak ada di sini, harusnya saya berontak dan menolak. Namun satu hal yang membuat saya menetapkan diri saya dan memutuskan bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Nggak gampang sih ngomong ada hikmahnya. Dan mungkin mulut kita bisa bilang itu sebagai hal yang mudah, padahal kita nggak terima. Nah, tetapi pertama kali saya divonis, kemudian harus menerima semua itu menjadi sebuah kenyataan saya. Dan saya secara manusia, saya jujur berontak dan tidak terima. Tetapi satu hal yang terlintas di pikiran saya, kata-kata bahwa hidup ini adalah hukum tabur dan tuai. Tentu apa yang saya tabur harus saya tuai, atau sekelompok orang mengatakan sebagai karma. Nah, istri saya yang paling menguatkan saya mengatakan bahwa, walaupun nangis juga, tapi dia bilang ke saya bahwa, "Bang, tabur tuai bang," katanya. Lalu saya memikirkan dan merenungkan karma, tabur tuai. Ya, buat orang tertentu mudah, tapi buat saya harus ada di rumah tahanan, hal yang mengerikan, hal yang nggak semua orang mau dan siap. Dan saya yakin semua orang juga nggak akan mau sih. Ketika saya berontak dan saya tidak menerima atau lebih banyak penolakan dari dalam diri saya, pasti yang akan terjadi berikutnya adalah kerugian bagi saya sendiri. Bahwa hal yang paling utama, hal yang paling penting di dalam hidup adalah ketika kita mempunyai sesuatu yang namanya acceptance, atau bahasa yang lebih keren dibilang self-acceptance. Jadi saya ini banyak ngajar, banyak bikin workshop, banyak bikin seminar-seminar dulu. Tapi lucunya adalah apa yang saya ajarkan, apa yang saya bagikan, apa yang saya kuliahkan atau berikan workshop, ternyata harus menjadi kenyataan yang saya harus mengalaminya. Dengan kata lain, bahwa semua yang saya teorikan, apakah juga bisa saya lakukan dan bisa saya alami dan bisa saya terima. Self-acceptance
merupakan satu kata kunci bagi teman-teman semua bahwa penerimaan diri kita harus kuat. Nah, penerimaan diri ini adalah berbicara tentang bagaimana kita lebih banyak harus merenungkan, lebih banyak harus berdiam diri, lebih banyak harus hening, dan akhirnya mengevaluasi bahwa segala sesuatu itu terjadi pasti ada maknanya, ada hikmahnya, ada pembelajaran yang harus kita alami dan harus kita lalui. Sebagai kampus kehidupan, University of Life, mungkin ini sesuatu yang bisa katakan baru, tapi juga mungkin ada yang sudah sering. Penerimaan diri saya yang kuat ketika pindah dari Polres ke Ruci, Rutan Cipinang. Jadi saya mengatakan kepada diri saya dalam mobil tahanan yang saya harus tiba di tempat ini, kalau tidak salah sore, dan melalui proses sampai akhirnya malam hari saya harus turun ke penampungan. Nah, saya berulang kali mengatakan kepada diri saya, dan ini yang dalam workshop saya dikatakan sebagai self-talk. Saya memperkatakan berulang kali kepada diri saya, dan itu yang saya sering juga sampaikan. Saya mengirim sinyal kepada sel tubuh saya, dan saya mengirim sinyal kepada seluruh organ yang ada dalam tubuh saya, supaya sama-sama menerima, supaya tidak menolak, supaya tidak berontak. Malam hari saya masih ingat di tempat ini, di depan situ, saya merasa sebuah kenyamanan, saya merasa sebuah penerimaan dari tempat ini juga. Ini mungkin next akan saya bicarakan bahwa lingkungan sekitar kita, apakah itu manusia, apakah tumbuhan seperti yang ada, atau hewan yang ada, itu menjadi satu mekanisme, satu sistem yang akan memberikan kita sebuah kenyamanan. Tentu kata kuncinya adalah yang saya katakan tadi di depan, sebagai sebuah penerimaan dari diri kita, dan kita merasa berada di satu lingkungan, satu tempat yang memang kita akan merasa nyaman karena diterima. Dan itu betul, itu saya alami sekali ketika di hari pertama. Tapi saya ngelihat tubuh saya, seluruh kimia tubuh saya, seluruh mekanisme dan seluruh sistem yang ada di dalam tubuh saya, dari mulai pikiran, kemudian pencernaan saya, dan juga ya semua secara holistik, saya mengalami apa yang namanya sebuah kenyamanan yang luar biasa. Dan itu yang dikatakan oleh teman-teman saya, satu kamar, satu blok, dan juga di tempat saya olahraga pagi dan lain sebagainya. Lu kenapa beda banget sih? Kok lu kayaknya nggak tinggal di rutan? Harmonislah dengan alam semesta, maka alam semesta akan harmonis dengan dirimu. Muliakanlah sekeliling Anda, muliakanlah alam, maka alam akan memuliakan dirimu. Tentu akhirnya saya mendapatkan sebuah situasi dan kenyamanan dan pertemanan. Sampai detik hari ini, sudah genap mungkin akan 2 bulan, saya rasanya tiap hari bukan berada di rutan, saya bukan berada di tempat yang terpencil, bukan berada di tempat yang terisolir, bukan berada di tempat yang mengerikan seperti kata kebanyakan orang. Saya datang di tempat ini untuk menjadi blessing bagi siapapun, bagi semua orang. Dan saya rasa hidup saya juga sangat diberkahi, karena juga saya setiap bangun pagi sampai menutup mata tidur, saya nggak pernah merasa lelah, capek. Di situ ada tempat musik, saya nyanyi. Di sini ada tempat ibadah, saya datang sama Tuhan. Di depan ada tempat lari, saya nge-gym. Tapi yang pasti saya lakukan bukan untuk mengatasi kejenuhan. Saya lakukan semua itu adalah karena saya merasa diterima, dan saya merasa bahwa saya bukan orang yang menderita di tempat ini. Mungkin itu dulu yang saya bisa bagikan di awal. Salam sukses dari saya Robert Hutahayan, Coach Rio, C229.